Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Puput Siti Aisyah dari Prodi Ilmu Komunikasi. Baik, di video kali ini saya akan membahas terkait dengan pendidikan sebagai jalan menuju Indonesia Emas tahun 2045. Nah, pendidikan menjadi salah satu dasar utama untuk mewujudkan keberhasilan manusia dari generasi ke generasi. Maka di tahun 2045 yang akan datang, Indonesia akan menempati posisi ulang tahun yang ke-100 tahun. Maka dari situ harapan yang sedang diasah dari sekarang yaitu peningkatan dari segi ekonomi, pendidikan, kesehatan, infrastruktur, kemudian juga sumber daya manusia, kematangan politik, serta penegakan hukum sudah dimulai sejak dari saat ini. Kemudian kondisi lingkungan sosial menjadi salah satu yang penting dalam berbagai interaksi manusia, baik dari segi fisik maupun psikologisnya. Nah, untuk selanjutnya kita akan membahas terkait dengan psikologi stoikisme, di mana ajaran stoikisme ini sudah ada sejak 200 tahun yang lalu, yang berasal dari filsafat Yunani Romawi kuno. Nah, ajaran ini dipahami untuk mengkaji berbagai bentuk usaha untuk mencapai tujuan manusia, yang dimana filsafat stoikisme ini mengajarkan persaudaraan yang universal gitu, atau disebut juga dengan universal brotherhood. Nah, dimana Indonesia menjadi salah satu negara dengan berbagai macam suku, budaya, dan juga agama. Maka di tengah dunia yang semakin terpopularisasi dengan kiri versus kanan, kemudian juga konservatif dan liberal, maka jangan sampai lingkungan kita tersekat oleh identitas suku dan agama. Maka dari itu, stoikisme hadir untuk menemukan akar masalah dari solusi dari banyaknya emosi negatif yang menghasilkan mental yang tangguh seperti itu, untuk menghadapi naik turunnya kehidupan dan juga kondisi Indonesia yang semakin kompleks karena politik dan label-label pemisah atau penyekat terasa semakin kuat. Nah, untuk identitas target audiens dan karakter psikologis audiens itu antara rentang usia 15 tahun, karena dari segi pendidikan audiens ini masih berada dalam tahap pembentukan sikap terhadap proses belajar dan sekolah. Mengapa hal tersebut demikian? Karena hal itu dibuat untuk mempengaruhi aspek kognitif, afektif, konatif, dan juga psikologi komunikasi. Berawal dari untuk mempengaruhi aspek kognitif, yaitu audiens melalui pemberian informasi tentang manfaatnya pendidikan. Kemudian juga dari aspek afektif melalui cerita inspiratif dan juga pendekatan emosional. Kemudian dari sisi aspek konatif, yaitu dengan mendorong audiens untuk meningkatkan motivasi belajar dan pendidikan. Kemudian dari sisi psikologi komunikasi dan stoikisme itu dapat mengatasi permasalahan remaja dalam menghadapi maraknya perubahan teknologi dan juga pola komunikasi yang semakin beragam saat ini. Kemudian ada strategi pesan yang akan dibuat, yaitu strategi verbal dan juga non-verbal. Strategi verbal dibuat bagaimana pesan yang disampaikan secara verbal akan lebih efektif dan cenderung audiens akan secara langsung menanggapi informasi yang kita berikan, serta didukung dengan diskusi ataupun meningkatkan pemahaman audiens. Sementara strategi secara non-verbal itu di mana kita menggunakan media yang saat ini menjadi booming-boomingnya anak muda gitu. Jadi kita membuat media sosial
sebagai sarana edukasi untuk menyampaikan hal-hal baik kepada remaja untuk mendapatkan pemahaman yang lebih baik lagi dan lebih banyak lagi. Kemudian dampak dari komunikasi persuasif yang dilakukan itu dibagi menjadi 3, yaitu kognitif, kemudian juga afektif, dan juga komunikatif. Dampak kognitif ini kampanye diharapkan agar kita dapat menjadikan kampanye ini sebagai proses berpikir terhadap manusia sekaligus memahami kondisi psikologi sosial. Maka apabila terjadi peningkatan dalam pendidikan, hal tersebut akan mendorong setiap manusia untuk lebih adaptif. Kemudian yang kedua ada dari sisi afektif yang merujuk pada kemampuan menselaraskan pengalaman emosional kepada orang lain. Kemudian yang ketiga ada dari sisi komunikatif atau perilaku yang mengekspresikan pikiran dan perasaan terhadap orang lain yang dapat diekspresikan melalui kata-kata dan juga perbuatan. Kemudian yang terakhir ada kesimpulan. Berdasarkan dari pembahasan yang tadi sudah dijelaskan, maka dapat disimpulkan bahwa pendidikan memiliki peran yang sangat krusial dalam membentuk segala aktivitas manusia, dalam mewujudkan segala tujuan Indonesia Emas 2045. Maka dari itu penerapan prinsip psikologi komunikasi menjadi salah satu nilai yang sangat penting untuk membentuk karakter manusia. Dengan nilai-nilai stoikisme mampu memberikan pengaruh yang lebih komprehensif terhadap audiens ataupun terhadap setiap manusia itu sendiri, baik dari segi aspek kognitif, afektif maupun komunikatif. Maka dari itu pendidikan psikologi pendidikan yang berbasis dengan psikologi komunikasi dan stoikisme menjadi salah satu solusi yang strategis untuk meningkatkan kesadaran, kepedulian, kemudian juga motivasi masyarakat terhadap pendidikan. Maka upaya ini didorong untuk mewujudkan generasi yang tidak hanya unggul secara akademik, tapi juga memiliki kematangan emosional dan empati yang baik untuk pendidikan nasional dan cita-cita Indonesia Emas 2045. Demikian yang bisa saya sampaikan, kurang dalam dan lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.